Saya pikir semua ajaran agama itu sebenarnya baik, tinggal pelaksanaan, ya, pelaksanaan. Artinya kembali kepada pribadi kepribadian. Cuman yaitu tadi, namanya dalam ajaran agama itu sendiri ada tataran itu harus dilewati. Kadang-kadang kita sudah nyaman pada tataran awal, katakan, karena sudah mendapatkan kenyamanan, akhirnya tidak mencari lebih mendalam dan mendasar lagi. Nah, setelah tidak menemukan, tidak mau menjalani yang mendalam dan mendasar, akhirnya ya menjadi orang yang kaku. Sugeng dalu Kang Didi, rahayu. Nuhun inggih Mas Hendra. Rahayu, 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 samya rahayu, mulya mukti rahayu, rahayu samya rahayu, merdika sagung dumadi, rahayu sagung pinanggih sedaya pamiyarsa sedaya, mugi tansah pinayungan rahayu widodо kalih sing ngrubeda sengkala. Sumangga Mas Hendra, Mas Pak Darno, monggo Pak Dar, Pak Darno, nggih, monggo. Nggih, ini kan sebentar lagi, 1 bulan lagi kan kita memasuki Pilpres, Pileg, Kang. Ada resmito apa, Kang, terkait dengan Pilpres besok ini? Monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Kados niki berarti lak nerusaken punapa ingkang dados pitangletan sadereng niku. Nggih, memangnya ngeten lho nggih. Kaitane kalih Wahyu Cakraningrat. Agunge pangsama pamirsa sedaya mbok bilih menika ingkang dalem aturaken boten dados renane, boten dados resepe. Ugi wonten kladuk tugone anggen kawula matur, kawula nyuwun agunging paksama saderengipun terkait dengan Pilpres ini sebenarnya kan banyak hal yang terjadi. Kalau Mas Hendra bertanya sasmitaning tias sasmitaning gaib sing terkait dengan siapa sih yang kira-kira nantinya bakal memimpin bangsa ini, ya seperti yang sudah saya sampaikan, cuman bahasa isarawe utawa bahasa sasmitane kula ralat nggih, basa sasmitane niku cahya cumlorot padang manter teko wetan kang jumeneng. Cuman niku mawon kula mboten saged medar secara jelendreh siapa-siapanya, keranten di situ itu ada wadi-wadi nih jagat yang tidak boleh kita wedar. Keranten di situ kenapa tidak bisa diwedar? Biar kita semua itu menjalani proses-proses itu. Kalau kita itu langsung menjelaskan secara detail tak dudono sapa to sing pilungguh, sapa to sing arep jumenengi dadi nata nataning praja Nuswantara ini, itu nanti satu nggih mangsa. Tegese nggih mangsa itu terlalu dini karena belum terlaksana. Yang kedua, kita itu secara tatanan luhur nggih, tatanan luhur itu kita harus berproses dengan proses-proses alamiah, proses-proses natur yang harus dijalani. Tanpa proses itu segala sesuatu itu tidak ada keilmuan yang bakal diperoleh. Pramila para leluhur Jawa menika nyuwun sewu pathokane niku lak ngeten. Ngilmu iku tinemu kanthi laku. Lekasingkas tegesingkas nyantosani setya budya pangkengkese durhangkara. Lah, ini kaitannya dengan Pilpres ini. Lah, siapa yang mau menduduk itu ya masyarakat ini, rakyat ini yang harus
dituntut untuk cerdas, tidak sekedar cerdas dengan pemikiran, tapi dengan cerdasnya spirit. Keranten nggih secara basa keren ini menungso, setiap ragane menungso niku kan wonten emotional quotient, wonten intelijensi quotient, dan wonten spiritual quotient. Jadi ada hal-hal yang dimana kita itu dituntut untuk melakukan tiga hal tersebut, selain emosi, selain spirit, juga kecerdasan IQ. Itu pramila saya berharap dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini terkait dengan pilpres itu, semua masyarakat, semua lini masyarakat itu berpikir cerdas menggunakan tiga hal tadi. Ya intelijensinya harus digunakan, terus emosinya juga digunakan, dan spiritnya juga digunakan. Tidak cuma sekedar ikut-ikutan. Kan masalahnya sekarang ini banyak yang kena propaganda, apalagi mendekati ngapunten Mas Indra, mendekati pelaksanaan begini. Dan namanya propaganda itu ya kita tahu sendiri kayak apa, ya indah tok, isinya cuma bagus-bagus tok, tapi realitanya kan belum tentu sesuatu yang diceritakan, yang dipropagandakan indah itu pada aplikasi realnya kedepannya itu sesuai dengan kenyataan realita yang di lapangan. Pramila pesan dari leluhur, ngati-ngatiyo waspodo dengan bahasa tadi, ngilmu iku tinemune kanthi laku. Harus kita jalani bener. Ilmu iku tinemune kanthi laku, lekasing kas, entah berapa lamanya, tegese kas nyantosane akan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Santoso tegese kas nyantosani setya budya pangkekese durhangkara. Dengan kita itu menjalani proses tadi, dari proses-proses tadi dengan kita menggunakan tiga hal tadi, ya EQ, ya IQ, juga SQ tadi, bakal tinemu setya budya pangkekese durhangkara, bakal menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, dan kita tidak lagi terbujuk oleh propaganda yang dimainkan dan disampaikan. Kurang lebihnya begitu Mas Indra. Sekarang ini kan marak Pak, pejabat-pejabat yang terkena kasus ya, satu persatu terungkap. Siapa pelakunya juga terungkap. Nah, apakah ini merupakan fenomena atau tanda-tanda zaman adil itu dimulai kan? Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau sudah dimulai itu sebenarnya sudah lama dimulainya, itu dengan lama. Cuman masalahnya itu kan kembali kepada kesadaran, Mas Indra. Kembali kepada kesadaran, karena kita ini selama ini lebih percaya oleh teori-teori dari ilmu akal, ilmu panca indera. Artinya yang digunakan cuma intelijensi quotient dan emotional quotient, tidak pernah menggugah secara benar yang namanya spiritual quotient. Karena tidak menggugah di situ, akhirnya alam itu punya cara, punya sistem. Alam itu punya sistem. Pramila wonten dawuh, secara kita tahu semua, ada kalimat begini ini dulu, kemambangi gabus sileme gabus kumambangi watu hitam. Nah, kenapa kok sampai watu hitam itu kumambang? Kenapa toh leluhur itu sampai mengambil sikap hal-hal yang terkait itu? Ya pernah toh di dalam sesi yang lain saya sampaikan, jangan menganggap leluhur itu diem. Leluhur itu ya diri kita ini sebenarnya, diri kita ini yang benar-benar mau menggunakan tiga hal tadi. Nek soro Jawane cipta rasa karsa digunakno, nek cipta rasa karsa digunakno bakal tinemu karyane kang nyoto, kan gitulah. Nah, terkait dengan maraknya hal-hal semacam itu, karena itu tadi spiritual itu sudah nggak dijalankan, rasa itu sudah nggak dijalankan lagi.
Yang digunakan cuma teori yang diambil dari sisi luar, tidak pernah menggali jati dirinya sendiri, menggali dari spiritnya sendiri, sehingga kebenaran-kebenaran itu ya kebenaran yang cuma dibuat kesepakatan, bukan kebenaran secara benarnya benar, yaktine jati gitu loh. Kalau orang Jawa menyampaikan Nusantara, ajaran Nusantara itu kebenaran yang sejati gitu. Kurang lebihnya begitu, Mas Indra. Ini mungkin jawaban ini kurang sesuai dengan harapan banyak orang. Yang pasti ayolah, siapapun yang nantinya kedepannya ini diberikan mandat, diberikan amanat dari rakyat, siapapun lah, ayo gunakan 3 hal tadi. Apa itu? Cipto rasa karso. Kalau secara bahasa Nusantaranya, bahasa Indonesianya, ya itu tadi, ya intelligence question, ya emotional question, juga terkait dengan spiritual question. Digunakan 3 hal itu untuk membinakan secara ajaran Jawa. Wong Jawa itu kan punya ajaran toh, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ya ini sebenarnya ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dari dulu, walaupun waktu itu yang mencetuskan pandangan pemikiran itu panjenengan dalam simbah kita, eyang kita, leluhur kita Ki Hajar Dewantara, tapi sebelumnya itu sudah ada ajaran itu. Kebetulan beliau Ki Hajar Dewantara menyampaikan itu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Lah ini sekarang ajaran-ajaran begini ini terlibas oleh ajaran-ajaran cuman dari bangsa-bangsa akal, dari panca indera kita, tanpa menggugah dari rasa hati yang terdalam. Kalau saya sampaikan pada sisi yang lain, waktu kemarin-kemarin itu namanya rasa jati, gitu Mas Indra. Nggih. Pripun? Kan banyak gitu pelaku-pelaku spiritual yang sering kita temui, selalu tujuannya itu satu, melestarikan ajaran leluhur, ajaran Nusantara. Nah, sebetulnya ajaran leluhur, ajaran Nusantara itu seperti apa, Kang? Sebetulnya. Gini Mas Indra, kalau kita bicara tentang ajaran leluhur itu sebenarnya gini loh ya. Leluhur Nusantara ini itu sangat multi banget, ajarannya itu sangat multi banget, multi banget karena sudah teradopsi atau bisa dikatakan sudah terakulturasi dengan ajaran-ajaran pendatang. Ya kita kembalikan, pernah atau saya sampaikan 500 tahunan atau mongso atau manyongkro panggiling, itu yang pernah saya sampaikan panjenengan. Jadi kalau ngomong ajaran Nusantara itu ajaran yang asal usulnya apa sih, kan gitu kan pertanyaannya. Ya itu tadi, kalau bumi Tuban ngapunten, mungkin ini yang belum pernah disampaikan. Ajaran bumi Tuban itu namanya ajaran Huning, ajaran Huning. Ini yang mungkin belum pernah disampaikan ke para pamirsa sedaya, ngapunten nggih. Karena ini ajaran Huning itu sendiri itu ajaran yang sangat lampau, sangat jauh sebelum era kerajaan itu sudah ada nama ajaran Huning. Nah, terus muncul macam-macam. Bahkan yang sekarang ajaran-ajaran yang muncul, ajaran Jawa sekarang yang menyebutnya Kapitayan, itu pun banyak yang masih tercampur. Tapi kan pernah sesi sebelumnya sudah saya sampaikan, seperti yang saya sudah sampaikan, jane ngono sing nyampuri sapa toh, kan gitu toh. Seperti yang kemarin itu, ajaran leluhur kita itu kan Tirta Wening Tirta Prawitaning Sari, ajaran Tirta Prawitaning Sari. Nah, seiring perjalanan waktu, sejarah berjalan, itu kecampuran akulturasi dengan ajaran Hindu, ajaran Buddha, kemudian ajaran Kristen, dan macam-macam lah, ajaran Islam, akhirnya terakulturasi menjadi ajaran-ajaran yang berjalan saat ini.
Kalau kita bicara ajaran murni, waduh, dicari murni yang bagaimana gitu loh. Karena memang ketepatan generasi kita saat ini itu hasil dari itu gitu loh. Kalau kita kembali ke kemurnian sejarah, kembali ke kemurnian ajaran, ya butuh waktu yang panjang untuk mengkoreksi dan untuk memilah dan memilih gitu loh. Cuman yang berjalan saat ini adalah sudah ajaran yang mengajarkan ajaran Rasul lah, gampangannya ngono lah. Intinya gitu, mengajarkan ajaran rasa untuk digelar sebagai sarana kita untuk berkehidupan secara bermoral, atau kemarin sempat pada sesi sebelumnya saya sampaikan menjadi manusia yang jerbudi bowo laksono itu Mas Indra. Kalau ajaran Tuban ya itu tadi saya sampaikan, yang ajarannya sebelumnya, jauh sebelumnya itu namanya ajaran Huning. Kurang lebihnya gitu Mas Indra. Ajaran Huning. Nah, di Nusantara ini kan banyak ajaran-ajaran ya. Agama aja ada 5 ya. Belum ajaran Kapitayan Jawa itu tidak terhitung. Betul. Bahkan Islam pun pecah jadi bermacam-macam. Sebetulnya orang beragama itu, orang belajar Kapitayan itu tujuannya untuk apa? Ya itu tadi. Matur nuwun. Kembali kepada topik. Sebenarnya saya pikir semua ajaran agama itu sebenarnya baik, tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan artinya kembali kepada pribadi kepribadian. Cuman ya itu tadi, namanya dalam ajaran agama itu sendiri ada tataran itu harus dilewati. Kadang-kadang kita sudah nyaman pada tataran awal katakan, karena sudah mendapatkan kenyamanan, akhirnya tidak mencari lebih mendalam dan mendasar lagi. Nah, setelah tidak mau menjalani yang mendalam dan mendasar, akhirnya ya menjadi orang yang kaku. Nah, padahal namanya ajaran itu puncaknya adalah kasih sayang. Semuanya lah. Seperti saya tidak bicara atas nama agama ya, kan kita sebagai orang Nusantara kembali kepada ajaran Nusantara. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, itu adalah memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasami, memayu hayuning bangsa duwe negara, memayu hayuning bawana. Puncak dari ajaran itu sebenarnya memayu hayuning bawana, atau apa ya, menggelar kasih sayang sealam isi seisi alam ini gitu loh. Menggelar kasih sayang, puncaknya di situ. Karena apapun agamanya itu kan pengennya damai, pengennya bahagia, sejahtera, dari raga maupun rasa, Ya monggo lah yang coba jenengan perhatikan, agama itu apa, diwakili oleh siapa yang membawa, itu kan mesti di situ. Ya nyun sewu itu memang begitu. Itu yang saya pahami. Cuman karena background saya ini orang Nusantara, wong Jawa ya, yang diajarkan leluhur saya yaitu tadi, ayo memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasami, memayu hayuning bangsa tuwe negara, dan memayu hayuning bawono. Tapi itu bisa dicapai kalau, tanda kutip, 3 hal tadi di awal, AQ ya, EQ dan SQ itu berjalan. Nah, selama ini 3 hal ini nggak diajarkan secara sempurna, tidak purna gitu loh. Makanya kemarin itu ada sampai pembahasan apa Kang, pesan dari luhur itu ada satu hal yang belum saya sampaikan, namanya tutup itu sampai paripurna. Nah, ini yang harus kita cari sampai ajaran paripurna itu sendiri gitu loh Mas Indra. Kurang lebihnya begitu Mas Indra. Oke.